Rasulullah pernah memuji para penduduk ahlul Yaman dari Hadramut, dari Tarim, dari Hadramut, dipuji oleh Nabi di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah suka banget dengan orang Yaman dengan mengatakan, atakum ahlul Yaman, para sahabat telah datang kepada kalian orang-orang Yaman, hum araku kuluban, hum araku afidatan wa alyanu kuluban. Mereka ini orang yang lembut, yang lunak hatinya. Dipuji sama Nabi Muhammad karena banyak orang masuk surga karena kelembutan hati, dan itu ada pada ahlul Yaman. Makanya tidak kaget, tidak terkejut ketika anak cucunya Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Setelah Sayyidina Husain meninggal di padang Karbala, tinggal Ali Zainal Abidin. Lalu Ali Zainal Abidin punya anak yang cukup banyak. Salah satunya adalah Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak yang banyak. Salah satunya adalah siapa? Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak banyak. Salah satunya adalah Ali Al-Uraidi. Nanti ada Musa Al-Kadhim dan seterusnya. Dari Ali Al-Uraidi nanti punya anak banyak. Salah satunya Muhammad An-Nagib. Waktu meninggal Ali Al-Uraidi, maka Muhammad An-Nagib pindah kemana? Ke Basrah. Dari kota Madinah pindah ke Basrah. Maka sebagian pindah ke Basrah, sebagian lagi keturunan dari Ali Al-Uraidi ada di Madinah, ada di Mekah, dari keturunan Musa Al-Kadhim dan seterusnya. Ini yang berangkat dari Muhammad An-Nagib pindah ke di Basrah. Ternyata di Basrah terjadi gejolak politik yang luar biasa zaman itu, banyak pembunuhan dan juga mulai tersebar akidah Syiah Karamitah. Syiah Karamitah ini adalah salah satu aliran Syiah dari golongan Syiah, disebut Karamitah. Itu luar biasa. Ini nanti Karamitah kalau kita memperpanjang ceritanya, grup ini, kelompok ini yang pernah mencuri Hajarul Aswad dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah tidak ada Hajarul Aswadnya karena diambil sama kelompok Syiah Karamitah. Ada yang mengatakan sampai 21 tahun Ka'bah itu tidak ada Hajarul Aswad, diambil oleh Syiah Karamitah. Muhammad An-Nagib sudah pindah ke Basrah. Pas Ahmad An-Nagib punya anak banyak, salah satunya adalah Isa Ar-Rumi. Disebut Isa Ar-Rumi karena orangnya bule, matanya biru, rambutnya bule. Ini keturunan Rasulullah SAW dari Muhammad An-Nagib. Dia ini Isa Ar-Rumi. Nah, di zaman Isa Ar-Rumi terjadi Syiah Karamitah seperti tadi, luar biasa, mulai tegang kehidupan keagamaan di zaman itu. Dan setelah Isa Ar-Rumi punya anak banyak, salah satunya adalah Ahmad, yaitu Imam Ahmad. Ahmad ibn Isa Ar-Rumi ibn Muhammad An-Nagib ibn Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain. Ini Isa lahir pas di zaman Imam Isa, Ahmad ibn Isa. Ini Ahmad ibn Isa pas lahir Imam Ahmad mulai berkembang dan semakin berat fitnah Syiah Karamitah. Akhirnya Imam Ahmad dan beberapa anaknya dan keluarga besarnya berangkat. Pindah ke mana? Pindah ke Mekah awalnya. Ada yang mengatakan ke Madinah dulu, ke negeri kakek moyang mereka. Kemudian musim haji dia berangkat haji. Di haji ketemu dengan ahlul Yaman, ketemu dengan penduduk Yaman. Penduduk Yaman minta, wahai Imam Ahmad ibn Isa ibn Muhammad An-Nagib, tolong datang ke Yaman. Kenapa sekarang terjadi fitnah Khawarij? Fitnah Khawarij ini kelompok yang mengkafirkan semua kelompok selain kelompoknya dia. Pokoknya selain kelompok dia apa? Neraka, kafir. Ini Khawarij. Sedang terjadi fitnah di Khawarij di Yaman. Di Basrah terjadi Syiah Karamitah. Dua luar biasa. Akhirnya Imam Ahmad memutuskan dengan keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya, di antaranya adalah Ubaidillah atau yang dikenal dengan Abdullah. Berangkatlah dari Mekah setelah haji menuju ke Yaman. Masuklah kota Yaman, dan Ahmad ibn Isa ibn Muhammad An-Nagib ibn Ali Al-Uraidi tahu betul bahwa Yaman ini hatinya bagus. Karena Rasulullah bilang, atakum ahlul Yaman,
hum araku afidah wa alyanu quluban. Mereka lembut. Mereka ini kalau dirusak sama Khawarij ngajarin ngafir-ngafirin orang. Sementara penduduk Yaman nggak biasa tuh ngafir-ngafirin orang. Hati mereka lembut, hati mereka lunak. Ini kalau diacak-acak sama Khawarij, Ahmad al-Muhajir khawatir. Akhirnya mereka Ahmad al-Muhajir dengan anak-anaknya, diantaranya adalah Abdullah atau Ubaidillah, masuk ke kota Yaman. Maka disebutlah Ahmad ini disebut Ahmad al-Muhajir. Yaitu Ahmad al-Muhajir, Ahmad yang hijrah dari Basra ke Madinah, Mekah, masuk ke Yaman. Masuklah di Yaman yang dulu negeri dipuji-puji oleh kakeknya Nabi Muhammad. Mereka masuki dan mereka lihat benar-benar Yaman ini hatinya lembut. Cocok dengan apa? Cocok dengan yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya masuk ke kota Yaman. Ada yang mengatakan di Husaisiyah atau Husaisah. Di situ lahirlah siapa? Anaknya, yaitu Abdullah atau Ubaidillah. Jadi Ubaidillah ikut lahir di situ, anaknya Abdullah atau anaknya Ubaidillah yang disebut Alwi, cucunya Ahmad al-Muhajir. Jadi Ahmad al-Muhajir punya anak Abdullah yang sering dipanggil Ubaidillah. Abdullah dulu namanya Abdullah. Waktu umur 21 atau 22 tahun orang suka memanggilnya dengan isim tasghir. Kenapa? Karena dia sendiri Abdullah bilang, saking tawaduknya Abdullah ini, Abdullah bin Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ini, saking tawaduknya dia bilang, jangan kalian panggil aku Abdullah, panggil aku Ubaidillah. Ubaidillah ini isim tasghir dari Abdullah, artinya saya ini belum jadi Abdullah. Abdullah itu orang besar, saya masih apa? Kecil. Saya ini orang nggak mulia seperti kalian panggil. Tawaduknya. Oleh karena itu sejak umur 21 atau 22 tahun Abdullah udah nggak dipanggil Abdullah lagi, tapi dipanggil apa? Ubaidillah. Di Hadramut atau di Yaman lahir Ubaidillah ini, punya anak, punya 3. Yang satu Alwi, yang keduanya Basri, yang ketiga Jadid. Alwi ini cucu pertama atau anak pertama yang lahir dari keturunan Nabi yang di Hadramut, yang di Yaman pertama kali yang lahir. Hasan, Jadid dan Basri pada sekian tahun keturunannya anak perempuan semua dan habis. Jadi tidak ada lagi anak keturunan dari Basri dan Jadid, yang ada dari Alwi. Maka setiap anak keturunan dari Sayyidina Husain yang dari Alwi disebutlah Bani Alawi. Maka kita kenal sampai sekarang apa? Bani Alawi. Cuman Hadramut Bani itu suka disebut Ba. Makanya nggak disebut Bani Alawi, tapi disebut apa? Ba'alawi. Itu artinya Bani Alawi. Jadi Bani Alawi itu nisbat kepada Alwi ibn Ubaidillah atau ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Isa ibn Muhammad an-Nagib ibn Ja'far ibn Ali al-Uraidi ibn siapa? Ja'far Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi. Akhirnya berkembang di Hadramut. Itu mulainya. Dan mereka bukan asing untuk bertemu dengan penduduk Hadramut. Kenapa? Penduduk Yaman bukan asing bagi Ahlul Bait, karena sudah Rasul sering muji, atakum ahlul Yaman. Jadi mereka yang mendatangi Yaman dan akhirnya cocok dengan jiwa mereka. Karena daripada Imam Alwi, Ubaidillah, Ahmad dan seterusnya, itu orang-orang yang lembut hatinya. Orang-orang yang lembut hatinya. Kenapa lembut? Karena memang di dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijza wa yutahhirukum tadhira. Innama yuridullah ankumul ahlul bait. Innama yuridullah liyudhiba ankumul ahlul bait. Untuk dibersihkan dari ahlul bait ini apa? Ar-rijz. Ar-rijz itu diantaranya salah satunya adalah kotoran hati. Orang kalau sudah rijznya hilang, maka hatinya bersih, lunak hatinya. Orang yang kotor hatinya merasa lebih hebat, ujub, sombong, tidak bisa. Rijz. Ahlul bait disebutkan tadi. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijza ahlul bait wa yutahhirukum tadhira. Walaupun Ahmad al-Muhajir, anaknya Ubaidillah atau cucunya Alwi, tidak seperti Al-Imam Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, tapi imbas daripada pembersihan kakek moyang mereka ada pada anak-anak mereka.
Makanya penggabungan Ahlul Bait gede di Yaman, akhirnya hatinya betul-betul lunak, lembut. Maka kita dapati ajaran-ajaran daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad, terutama yang dari Bani Alawi, kelihatan hatinya lembut seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, kelembutan hati. Makanya kalau kita lihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan yang lainnya, nggak ada di dalam kitabnya mencaci maki, membid'ahkan, memusyrikan, tidak ada. Semuanya kalau kita baca apa di situ dikatakan, kalau kita sebutkan selalu kalimatul haddad tuh, kalau baik dalam kita risalahnya atau nasaih diniyahnya, hati-hati wahai saudaraku, hendaklah kalian wahai saudaraku. Semua kita bukan dianggap muridnya tapi disebut apa? Saudara, keluarga. Ya Allah, luar biasa daripada tariqah. Dan inilah penggabungan pembersih, yaitu hati yang sudah dijanjikan kepada Ahlul Bait dan pembersih dari asal muasal orang Yaman. Makanya kalau kita lihat bagaimana dai-dai dari kota Yaman, beda bicaranya, kebersihan hati, hilangkan sombong, berbeda dari tempat lain. Bid'ah musyrik neraka. Ini kalau Ahlul Bait tidak ada. Ahlul Yaman, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian Ahlul Yaman. Seandainya di sana bukan Ahlul Bait dari Yaman, maka mereka datang, mestinya kita menyambut mereka. Karena Rasulullah bilang, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Hum, yaitu mereka lembut hatinya, alian kuluban, lebih lembut, lebih lunak hatinya. Seandainya mereka bukan dari keturunan Bani Alawi, kita harus sambut, karena Nabi sudah bilang itu. Jangan ada yang bilang, Ustadz itu kan untuk zaman dulu, zaman sekarang tidak berlaku. Wah, ini salah. Setiap perkataan dalam Al-Quran dan hadis itu akan berjalan bukan hanya di masa Nabi. Kalau hanya ada di masa Nabi, berarti hadis ini nggak usah ditulis, nggak usah dibaca lagi. Atakum ahlul Yaman, oh ini untuk orang dulu. Sekarang nggak usah dibaca, sekarang nggak begitu, tidak begitu. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran adalah makna dari kalimat itu, bukan sebab di zaman itu. Sebabnya zaman itu, tapi maknanya berlaku sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah. Subhanallah, apalagi yang datang dari Ahlul Yaman, wa ada duriyah atau darah daripada Bani Alawi, Ibn Ubaidillah, Ibn Ahmad, Ibn Isa, Ibn Muhammad, Ibn Ali, Ibn Ja'far, Ibn Muhammad, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam.